Halo anak-anak, kembali lagi sama Ibu Fergi. Hari ini, di kesempatan ini Ibu Fergi mau jelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Ini materi terakhir untuk tema kita, tema unit 1, yaitu tentang sapaan. Nah, siapa yang sudah pernah dengar tentang apa itu sapaan? Atau apa itu menyapa? Ada yang pernah dengar ya? Itu sangat familiar sekali dan kita sering kali dengar apa itu sapaan dan kita disuruh. Kadang-kadang sering kali kita disuruh untuk menyapa ya. Nah, Ibu Fergi mau jelasin. Ternyata ada cara-cara bagaimana cara kita menyapa atau kenapa kita perlu menyapa. Siapa saja yang perlu kita sapa? Ibu Fergi mau bahas satu-satu ya. Ya, Ibu Fergi mau jelaskan tentang apa itu sapaan. Ya, kita baca sama-sama apa itu sapaan ya. Satu, dua, tiga. Sapaan adalah kata atau kalimat yang digunakan dalam menyapa orang lain dengan memerhatikan sikap dan kalimat dalam berbahasa yang baik. Ya, tuh, sapaan adalah kata yang digunakan dalam menyapa. Anak-anak tahu menyapa? Menyapa orang lain. Kalau kita ketemu sama orang, biasanya kita say hello itu ya. Nah, itu namanya sapaan atau menyapa. Nah, anak-anak, sapaan itu penting sekali ya. Nah, kenapa Ibu Fergi kita tuh perlu sekali menyapa orang lain? Nih, anak-anak Ibu Fergi mau kasih tahu beberapa hal kenapa kita perlu menyapa ya. Nih, menyapa itu merupakan salah satu harga diri orang. Ya, jadi orang yang suka menyapa itu mempunyai harga diri. Tetapi kalau orang tidak suka sapa, ya, itu orang suka tidak ya sama orang itu? Tidak ya. Tetapi kalau orang itu suka menyapa, senang tidak? Iya, senang. Itu merupakan harga diri orang ya anak-anak ya, salah satunya. Dan kita senang sekali berada di dekat orang yang suka menyapa, suka menegur. Pasti kita suka. Tetapi kalau ada orang yang hanya diam-diam saja, tidak suka menyapa, apakah kita suka? Tidak suka ya. Nah, ini lagi yang kedua. Hati-hati penyakit sombong. Nah, kadang-kadang anak-anak, kita itu yang jarang menyapa, kadang-kadang kita dibilang, hi, dia itu jarang menyapa, ih, dia itu sombong. Nah, kadang-kadang orang bilang seperti itu, hati-hati ya. Dan hati-hati juga, saat kita tidak mau menyapa, jangan sampai kita jadi orang yang sombong ya anak-anak ya. Kita harus lihat diri kita sendiri. Wah, aku mulai sekarang harus sering menyapa ini, ya, supaya aku tidak jadi anak yang sombong. Nah, kita perlu menyapa. Ini alasan selanjutnya, Tuhan menciptakan manusia itu makhluk sosial. Anak-anak tahu makhluk sosial? Ya, makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain yang ada di sekitar. Itu namanya makhluk sosial, membutuhkan yang lainnya. Ya, jadi manusia itu diciptakan Tuhan, ya, itu menjadi makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Sama seperti Adam waktu diciptakan, dia nggak bisa sendiri. Terus Tuhan lihat bahwa tidak baik orang itu ada sendiri saja. Terus Tuhan ciptakan siapa? Hawa. Supaya apa? Ada temannya, ada yang disapa sama Adam. Ya, itu ya. Jadi kita butuh orang lain. Tidak bisa tidak kita hidup sendiri. Tidak akan pernah bisa. Ibu Ferdi, saya bisa hidup sendiri? No, tidak akan pernah bisa. Karena Tuhan sudah ciptakan kita sebagai orang atau makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dan tentunya kalau kita hidup, kita butuh untuk menyapa orang lain ya. Tidak mungkin kita hidup di dalam suatu lingkungan, terus kita tidak pernah sapa orang lain. Tidak bilang, halo teman, atau selamat pagi bapak, selamat pagi bu. Itu itu harus ya, harus dilakukan ya. Nah, anak-anak ini yang paling Ibu Ferdi senang nih. Kenapa kita perlu menyapa? Kita dapat mengubah dunia anak-anak menjadi dunia yang ramah. Kenapa ramah Ibu Fergi? Kok bisa sih Ibu Fergi dengan menyapa kita bisa mengubah dunia? Anak-anak bayangkan saja, dari kamu suka menyapa orang lain, kemudian teman-teman kamu suka menyapa. Wah, semua orang di sekitar kita jadi orang yang ramah anak-anak. Tapi anak-anak bayangkan, kalau kamu tidak pernah menyapa, orang-orang di sekitar kamu tidak pernah menyapa, apa jadinya dunia kita? Hanya diam-diam saja ya, tidak ada yang menyapa ya. Nah, jadi kenapa perlu menyapa? Kita bisa mengubah dunia ini menjadi dunia yang lebih ramah anak-anak ya. Kalau semua orang menyapa, dimulai dari kamu dulu. Kamu suka menyapa, ajak orang lain untuk suka menyapa. Nah, itu jadi dunia yang ramah anak-anak ya. Anak-anak bayangkan kalau anak-anak ketemu Ibu Fergi.
Ibu Vergi lihat anak-anak, tetapi Ibu Vergi tidak sapa. Bagaimana? Itu good tidak ya? Itu Ibu Vergi ramah tidak ya? Tidak ya. Nah, atau kalau anak-anak lihat Ibu Vergi, ketemu Ibu Vergi, terus anak-anak tidak menyapa. Apakah itu ramah? No, tidak ramah ya. Jadi kita semua perlu menyapa orang lain ya, dan kita bisa jadi orang yang lebih ramah dengan cara apa? Menyapa orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri ya. Nanti kita mulai untuk ingatkan orang lain supaya bisa menyapa. Oke? Nah, ini siapa saja yang harus disapa? Siapa saja yang kamu kenal dan kamu ketemu? Silahkan sapa. Ya, apalagi kamu kenal, pasti harus disapa. Oke? Di mana saja harus menyapa? Nih ya, di tempat di mana saja kita bertemu dengan orang. Sapa dia. Apalagi kalau kamu kenal, sapalah dia ya. Nah, tidak ada kerugian dari menyapa anak-anak. Ya, tidak ada kerugian sama sekali, bahkan itu adalah keuntungan. Tadi Bu Ferdi sudah bilang ya, kenapa kita harus menyapa? Banyak sekali alasannya. Ya, kita jadi orang yang ramah. Kita tidak jadi orang yang sombong. Jadi, apakah menyapa itu ada kerugiannya? Tidak, itu malah good ya, itu malah bagus. Nah, jadi nggak apa-apa, sapa saja. Siapa orang yang kalian temui dan kalian kenal, silakan sapa ya. Nih, bagaimana cara kita menyapa? Tentunya anak-anak, kita tidak boleh asal-asalan ya menyapa orang lain ya. Nih, Ibu Ferdi mau tanya nih. Kalau gini, woi, woi, woi. Panggil temannya gitu, boleh nggak ya? Atau, boleh tidak begitu? Tentu saja tidak. Kenapa? Orang itu punya nama. Ibu Ferdi nggak mau kalau dipanggil, nggak mau Ibu Ferdi. Atau, woi, woi, woi. No, itu namanya tidak sopan ya. Jadi bagaimana cara kita menyapa? Sikap yang baik. Bagaimana sikap yang baik? Ya, anak-anak, Ibu Ferdi yakin anak-anak tahu bagaimana sikap yang baik dalam menyapa. Tentunya dengan nada bicara yang baik juga. Boleh tidak teriak-teriak. Dari jauh sudah teriak-teriak. No ya, dekati orangnya, bicara dengan baik, dengan nada yang baik. Ya, tentunya dengan kata dan kalimat yang sopan. Ya, manusia punya nama, orang yang kamu sapa punya nama atau punya apa ya, panggilan gitu ya. Kita tidak boleh panggil dia atau woi woi woi. No, itu tidak sopan ya. Jangan dilakukan itu ya. Oke, anak-anak sudah tahu bagaimana caranya menyapa, jadi sapalah dengan baik. Oke? Jadi bagaimana cara menyapa? Yang pertama, sikap yang baik. Nada bicara yang baik, no teriak-teriak, tidak perlu teriak-teriak. Ya, kata atau kalimat yang sopan. Ya, Ibu Fergi mengerti sekali, Ibu Fergi yakin sekali anak-anak pasti mengerti apa yang Ibu Fergi maksudkan. Ya, sikap yang baik, nada bicara yang baik, kata yang sopan, kalimat yang sopan. Oke? Ini ada macam-macam kata sapaan anak-anak ya. Ada macam-macam kata sapaan, Ibu Ferdi akan kasih 3 hari ini. Oke, perhatikan yang pertama itu adalah istilah dalam kekerabatan. Siapa yang tahu apa itu kekerabatan? Ada yang tahu? Ya, kekerabatan itu adalah kekeluargaan atau keluarga. Biasanya di keluarga itu ada bapak, adik, ibu, kakak, kakek, tante, dan lain-lain. Nah, bapak itu punya nama tidak ya? Punya. Adik punya nama tidak ya? Punya. Ibu punya nama? Punya. Kakak, kakek, tante punya nama. Tetapi, alangkah lebih baik kalau kita menyebut atau memanggil bapak kita itu dengan sebutan bapak. Boleh tidak kita panggil bapak kita atau ibu kita pakai namanya? No. No ya. Sama seperti anak-anak panggil ibu Fergi. Boleh panggil Fergi saja? Tidak. Itu tidak sopan ya. Apalagi itu untuk memanggil bapak kamu atau ibu kamu, kakak kamu, kakek kamu, tante kamu. Tidak boleh pakai nama. Ya, harus sebutkan istilah dalam kekeluargaannya. Misalkan bapak, ibu, kakek, kakak. Nah, ini ya Ibu Fergi pernah dengar nih, ada anak-anak yang panggil kakaknya dengan namanya. Boleh tidak itu? No ya. Kalau kamu punya kakak, panggil kakak. Jangan panggil namanya ya. Jadi ingat bahwa sapaan yang baik itu kalau dalam hubungan kekeluargaan pakai istilah dalam kekeluargaan itu. Apakah itu bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu ya.
Tidak tidak sopan kalau panggil nama ya, apalagi itu orang tua kamu. Jadi panggil dalam istilah kekerabatannya. Oke? Terus yang kedua, nama jabatan ini ya, gubernur, suster, dokter, guru, bupati, dan lain-lain. Tuh ya, nama jabatan. Biasanya kita panggil, kalau kita ke dokter, kita panggil Pak Dokter atau Ibu Dokter gitu ya. Ibu Guru atau Bapak Guru, Bapak Gubernur atau Ibu Gubernur, itu istilah dalam nama jabatan. Kemudian, nama diri atau nama orang tersebut. Misalkan ada Gwyn, Fania, Dega, ya nama orang tersebut ya. Tere, Juan, Jenele, Kristi, Evan, dan lain-lain, nama teman-teman. Gitu ya. Panggil dengan nama. Semua orang punya nama. Apakah ada nama orang woi atau Tidak ada. Panggillah dengan namanya. Ya. Tuh, tadi ada ya istilah dalam kekerabatan, jabatan, nama orang tersebut. Pakailah dengan nama orangnya ya. Ingat, berarti tidak ada lagi ya Ibu Fergi dengar ya panggil temannya woi woi woi. No. Ya, tidak boleh. Kemudian contoh sapaan, Ibu Fergi akan bahas satu-satu berdasarkan macam-macamnya tadi ya. Yang pertama istilah dalam kekerabatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Gitu ya, menyapa. Selamat pagi Kakak, gitu ya. Nah, nama jabatan nih, Ibu Guru, mari saya bantu bawakan buku. Gitu ya. Atau selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Ibu Suster, gitu ya. Kemudian ini nama diri, misalkan, Hai Erlan, apa kabar? Ya, ada di sini yang pakai woi atau Tidak ya. Semuanya dengan kata-kata yang sopan, dengan istilah sapaan yang sopan, anak-anak ya. Oke, tadi sudah ada 3 ya, contoh yang Ibu Fergi berikan. Ibu Fergi yakin anak-anak bisa buat sapaan. Ya. Coba kamu menyapa orang yang ada di rumah kamu. Hari ini tugas anak-anak itu. Coba menyapa orang-orang yang ada di sekitar kamu. Bagaimana cara kamu menyapa kakak kamu? Atau mama atau papa? Bagaimana cara kamu menyapa? Ingat, yang Ibu Fergi sudah jelaskan bagaimana kita menyapa, bagaimana nada kita saat menyapa, ya. Ini sangat baik sekali anak-anak menjadi tradisi, menjadi budaya, menjadi kebiasaan kita. Ya, kita harus membiasakan diri kita untuk menyapa orang lain. Karena apa? Kita tidak hidup sendiri. Ya, kita hidup bersama dengan orang lain. Kita tidak mungkin hidup hanya diam-diam saja. Kita perlu menyapa orang lain, ya. Jadi tugas hari ini anak-anak adalah coba kamu menyapa orang di rumah kamu dengan kalimat dan kata yang sopan, ya. Bisa? Oke, Bu Fergi yakin anak-anak bisa. Jadi hari ini tantangan anak-anak itu, ya, menyapa orang yang kalian temui kalau perlu ya, dengan kata-kata yang baik, dengan sapaan yang baik yang sesuai dengan Ibu Fergi jelaskan. Oke? Selamat belajar anak-anak. Sampai ketemu lagi. Dadah.